Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan pagi hari ini pembelajaran daring PJOK kelas 8 pertemuan kelima, yakni kalian akan mempelajari pembelajaran atletik melalui aktivitas jalan cepat. Oke, sebelum saya akan menjelaskan semuanya, tolong kalian buka bukunya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam slide yang saya bicarakan pada pagi hari ini. Oke, next lanjut. Oke, jalan cepat. Apa yang kita harus pelajari untuk saat ini? Ya, yang pertama adalah pemahaman variasi gerak dan fisik. Yang kedua, pembelajaran gerak spesifik jalan cepat termasuk dalam gerakan kaki, lengan, pinggul, dan pendaratan telapak kaki. Yang ketiga, atletik dalam permainan sederhana. Next. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktekkan keterampilan atletik, di mana ada gerak spesifik jalan, lari, lompat jauh, dan tolak peluru, dengan bervariasi. Yang baik ikut serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Next. Oke, sekarang masuk ke intinya. Pembelajaran atletik melalui aktivitas jalan cepat. A. Gerak spesifik kaki jalan cepat. Gerak spesifik kaki jalan cepat terdiri dari beberapa gerakan, diantaranya 1. Fase topang tunggal. Ya, fase topang tunggal ini ada 2, topang depan sama topang belakang. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Yang kedua, fase topang ganda. Ya, apa itu topang? Ya, saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Fase topang tunggal. Gerak spesifik topang depan, ya. Penempatan kaki depan aktif dengan gerak penyiapan ke belakang. Fase penambahan sesingkat mungkin. Lutut tungkai di depan diluruskan. Tungkai ayun melewati tungkai topang depan dengan lutut dan tungkai bawah dipertahankan tetap rendah. Jadi pada gambar yang ada di samping ini adalah fase topang tunggal, di mana gerak spesifik topang depan. Ya, topang di antara topang itu adalah telapak kaki, ya, yang ditopang. Ya, jadi keseluruhan kaki yang ada di depan itu telapak kakinya harus jatuhannya di tanah. Jadi seperti itu. Next lanjut. Yang kedua adalah gerak spesifik topang belakang, ya. Di mana topang belakang ini, ya, tungkai topang tetap lurus, ya. Tungkai topang tetap diluruskan selama mungkin. Kaki dari tungkai topang mengarah ke depan dan mengulir sepanjang sisi luar telapak kaki sampai ujung jari kaki. Ya, jadi dari dari ujung kaki sampai belakangnya ujung kakinya, belakangnya itu telapak kakinya harus seirama mungkin. Ya, tungkai bebas melintasi tungkai topang dengan lutut dan tungkai bawah dipertahankan agar tetap rendah. Kaki depan diletakkan. Jadi di kakinya itu benar-benar harus berada di tanah. Biar apa? Biar selaras antara pinggul, ya, sampai ke kaki. Oke, next lanjut. Fase topang ganda. Fase topang ganda, lihat gambar 3.3 ini, ya. Yakni perlunya mempertahankan kontak dengan tubuh setiap saat. Nah, jadi pergelangan tangan, badan, pinggul itu harus selaras. Dengan prinsip dasar gerakan sebagai berikut. Kaki depan mendarat dengan lembut pada tumit, sedangkan kaki belakang posisi tumit diangkat. Tumitnya diangkat. Kedua kaki lengan berayun secara bergantian. Pak, bila lengannya tidak diayunkan gimana? Nah,
Kalau tidak diayunkan, serasa kita berjalan tanpa ada tangan. Jadi kombinasi antara kaki dan tangan itu kombinasi biar kita ada keseimbangan di situ. Oke. Yang B, gerak spesifik pendaratan telapak kaki. Pendaratan telapak kaki jalan cepat sebagai berikut. Lihat gambar 3.4. Kedua kaki ditempatkan sebaris dengan jarak jari kaki mengarah ke depan. Sentuhan pada tanah dimulai dari tumit, menggulir sepanjang sisi luar kaki. Dorongan berasal dari bola kaki dan diikuti oleh menggulirnya ke ujung ibu jari kaki. Jadi tumit dulu baru ujung kaki. Biar apa? Ada keselarasan antara tumit sama ujung kakinya. Nanti terasa di situ, ya. Beda sama jalan biasa kalian. Ini ada fasenya, fase demi fase, step by step. Oke. Nanti ada video tutorialnya, kalian bisa lihat nanti. Next, gerak spesifik gerakan pinggul. Gerak spesifik gerakan pinggul jalan cepat adalah menggerakkan pinggul secara wajar dengan berjalan cepat untuk menempatkan kaki dan panjang langkah secara optimum. Lihat gambar 3.5 ya, di sampingnya itu. Gerakan pinggul ke samping dapat dilihat namun tidak harus berlebihan. Ya, saya ingatkan. Jalan cepat ini ada yang berlebihan, pinggulnya digolek-golek kayak seperti apa ya? Seperti kayak lebay gitu ya. Saya harapkan kalian nanti menonton yang betul-betul jalan cepat. Fleksibilitas pinggul dalam jalan cepat sangat penting. Gerakan turun naik pinggul berlawanan dengan gerakan ayunan lengan. Jadi berlawanan dengan pinggulnya. Jadi ya kalau tangan kanan pinggul kiri yang kaki kiri yang di depan. Ya, jadi seperti itu. Next. Oke, gerak spesifik gerakan lengan. Gerak spesifik gerakan lengan jalan cepat bertujuan untuk mempertahankan momentum ke depan dan menjaga keseimbangan. Sebagai berikut gambar 3.6. Saat lengan digerakkan, badan bagian atas harus tetap rileks. Bahu turun untuk memberi keseimbangan turunnya panggul yang berlawanan sudut siku kurang lebih 90 derajat dan dipertahankan ya dekat dengan badan. Gerakan kedua tangan bergerak tidak lebih rendah di pinggang atau lebih tinggi dari bahu. Dilihat gambar 3.6 itu ya, posisi lengan dilihat ya, tidak terlalu tinggi. Nah, selaras dengan dada depan ya. Jadi seperti itu. Oke, saya perlihatkan video tutorialnya dan tolong diperhatikan dengan seksama. Oke anak-anak, ini video tutorialnya. Tolong diperhatikan, disimak dengan baik. Yang ketiga teknik berjalan dan yang keempat teknik finish. Untuk teknik awalan sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berdiri di belakang garis start. Yang kedua, pada saat aba-aba bersedia, lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga, siku boleh lemas atau ditekuk. Yang keempat, pandangan lurus ke depan dan rileks. Yang kelima, pada saat aba-aba ya atau suara fluid, jalan lurus secepat-cepatnya. Teknik dasar yang kedua adalah posisi badan. Posisi badan ketika melakukan jalan cepat setelah aba-aba atau fluid dibunyikan, sikap atau posisi tubuh ketika melakukan jalan cepat yang benar yaitu menghadap lurus ke depan. Siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan digerakkan harmonis dengan kaki secara bergantian. Teknik dasar yang ketiga adalah teknik langkah kaki. Teknik dasar jalan cepat yang benar yaitu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpu pada paha. Ketika menggerakkan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Ketika kaki bersentuhan dengan tanah, yang mendarat terlebih dahulu adalah bagian tumit lalu ujung kaki. Teknik dasar yang terakhir adalah teknik akhiran atau finish. Teknik akhiran atau finish yang benar dalam jalan cepat yaitu jangan langsung berhenti ketika menyentuh garis finish. Sebaliknya, tetap lakukan gerakan jalan cepat yang sama setidaknya sampai sejauh 5 meter dari garis finish. Setelah menyentuh garis akhir, gerakan semakin melambat hingga akhirnya benar-benar berhenti. Perlambatan gerak ini terlihat dari tumpuan beban tubuh berganti dari kaki satu ke kaki yang lainnya. Udah, bukan mempraktekannya?
Oke anak-anak, setelah kalian melihat video tutorialnya, ini kalian lihat tugas kalian hari ini ya. Tugas kalian adalah silakan kalian mempraktekkan teknik jalan cepat di halaman rumah kalian masing-masing dengan memakai seragam olahraga lengkap. Tolong kalian video hasil dari praktek kalian dengan durasi minimal 50 detik, maksimal 1 menit. Setelah itu, kalian kirim tugas tersebut di aplikasi. Batas pengumpulan tugas sampai hari Selasa jam 19.00 WIB. Selamat mempraktekkan di rumah. Oke anak-anak, saya akhiri. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.